Brigade Al-Qassam membagikan trik cerdik mereka menghabisi pasukan IDF dalam satu serangan. Al-Qassam tampak tidak terburu-buru meledakkan pasukan IDF. Dalam video yang dibagikan, tampak pasukan Hamas ini menunggu pasukan IDF berkumpul terlebih dahulu. Total ada 10 pasukan termasuk anjing tempur IDF yang kemudian diledakkan. Serangan ini dibagikan pada Minggu 27 Juli 2024. Penyergapan ini dilakukan di Kem Yabna dan Saboura di kota Rafah, Gaza Selatan. فجر Pasukan pendudukan Israel terus disergap dan dihabisi oleh militan Palestina dalam berbagai serangan mereka. Terbaru, pertempuran pecah di wilayah Khan Younis pada Sabtu 26 Juli 2024. Konfrontasi ini juga dilakukan pasukan Hamas dengan mengebung pasukan Israel. Beberapa tank Israel dan bulldozer lapis baja D9 dihanguskan dalam serangan tersebut. Di daerah Tel Al-Hafa di selatan kota Gaza, Brigade Al-Qassam juga mengumumkan penghancuran 2 tank Merkava dan 4 pasukan Israel menggunakan bahan peledak berat Shawas. Kelompok tersebut mengatakan tank-tank ini dikelilingi oleh tentara Israel pada saat ledakan terjadi. Brigade Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava lain dengan peluru Al-Yasin 105 menembak mati seorang tentara Israel dan meledakkan bom anti-personil produksi lokal terhadap pasukan infanteri Israel yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan tentara Israel.
Brigade Al-Quds berhasil membombardir jalur pasukan IDF di jalur Gaza. Hal ini membuat pasukan Zionis kehabisan cara untuk memasok persenjataan mereka. Brigade Al-Quds mengklaim bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan di Gaza Tengah dan juga Selatan. Di antaranya adalah pemboman di sekitar pelintasan Rafah. Kemudian serangan di sepanjang Netzarim. Dari serangan tersebut, Brigade Al-Quds menyasar mortir, peluru anti-tank hingga senapan mesin. Sebelumnya, tentara Israel mengakui bahwa mereka kekurangan tank dan amunisi di tengah serangan di jalur Gaza. Dalam surat pengajuannya ke Mahkamah Agung Israel, pihak militer mengatakan banyak tank yang rusak selama agresi ke Gaza dan amunisi yang juga sangat terbatas. Tak hanya itu, pasukan Israel juga mengakui bahwa mereka kekurangan tentara hingga tak punya banyak power untuk bertarung di jalur Gaza. Kelompok bersenjata Lebanon Hizbullah berhasil membagikan rekaman drone berhasil menduduki situs militer rahasia Israel. Bahkan pasukan Hizbullah juga berhasil mendeteksi dan mendapatkan lokasi-lokasi vital di pangkalan Ramat David tersebut. Dalam rilis video drone Hizbullah, pasukan Lebanon ini berhasil melesat melakukan pengintaian HUK mereka. Dalam rekaman drone ini juga menunjukkan bagaimana pertahanan udara, pesawat tempur, hingga unit penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Ramat David, Israel berhasil dibidik. Lokasi situs militer ini berada sekitar 50 km di wilayah Israel yang dilindungi oleh Iron Dome. Hizbullah juga berhasil mendapatkan sistem pertahanan udara jarak pendek Iron Dome yang juga diletakkan di sana. Tak hanya satu kali, situs rahasia ini juga dipantau lebih dari beberapa kali dan disusupi oleh drone HUP Hizbullah. Pasalnya, pasukan Lebanon ini juga terlihat membagikan penampakan Ramat David pada malam hari yang diklaim diambil sehari sebelumnya. Penyusupan yang dilakukan Lebanon ini sekaligus menjadi penegasan dari Lebanon bahwa pasukannya bisa dengan mudah menghancurkan Israel. Tak hanya itu, pasukan Hizbullah juga mengaku siap menggempur Israel kapan saja. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut, Donald Trump bahkan mengungkit soal resiko Perang Dunia Ketiga yang membayangi. Duduk berseberangan dengan Netanyahu, Donald Trump menyebut bahwa orang yang tak kompeten menjalankan pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini sebagai kritik tajam Donald Trump pada Partai Demokrat yang juga bertemu Perdana Menteri Israel Netanyahu di Florida pada Jumat 27 Juli. Pada Netanyahu, Donald Trump menyebut bahwa nantinya jika Israel memenangkan perang, Timur Tengah akan berjalan lancar. Hanya saja jika Israel tidak kunjung menuai kemenangan, maka potensi terberatnya adalah Perang Dunia Ketiga. Pertemuan ini merupakan puncak dari pekan kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu juga berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Joe Biden hingga Kamala Harris. Trump sendiri menuturkan bahwa nantinya ia akan mengusahakan berbagai upaya perdamaian di Timur Tengah agar tidak menyebar menjadi konflik yang luas. Hal ini berbeda dengan sikap Kamala Harris yang mengecam Israel dan berharap tak ada lagi penderitaan di Palestina. Donald Trump sampai menyebut Kamala Harris antek Hamas lewat statementnya tersebut. Pangkalan Amerika Serikat di ladang gas Conoco, Suriah Timur diserang 5 rudal sekaligus. Operasi ini diketahui dilakukan oleh milisi pro-Palestina. Laporan Sputnik pada Sabtu 27 Juli menuturkan bahwa serangan ini menyasar pada pangkalan Amerika Serikat di ladang gas Conoco di Provinsi Deir ez-Zor di Suriah Timur. 3 rudal dilaporkan mendarat di wilayah pangkalan Conoco, sementara 2 lainnya berada di sekitar pangkalan. Helikopter Amerika Serikat juga langsung mengudara melakukan pemantauan seusai penembakan rudal tersebut. Diduga serangan ini dilancarkan oleh perlawanan Islam di Irak. Sebelumnya pada 24 Juli, perlawanan ini juga meluncurkan serangan pesawat tak berawak mengusir pasukan Amerika Serikat dan juga Israel. Perlawanan Islam Irak ini menegaskan bahwa serangan ini dilancarkan untuk memprotes serangan pada warga Gaza. Pangkalan Amerika Serikat di ladang gas Conoco sendiri bukan baru pertama kali diserang. Pada 22 Februari silam, serangan serupa juga pernah dilakukan dengan ledakan kuat menyasar sekitar pangkalan Amerika Serikat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.